Tahukah kamu apa perbedaan ketika kita menaruh air pada botol terbuka dengan pada botol tertutup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kita kembali lagi dengan belajar kimia asik. Yuk, kita kepo. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang konsep kesetimbangan kimia. Sebelum itu, coba perhatikan gambar berikut. Ketika kalian bermain jungkat-jungkit, ada kalanya berada pada posisi miring dan ada kalanya dalam posisi seimbang. Nah, bagaimana dengan reaksi kimia? Apakah ada juga reaksi yang setimbang? Kita perlu mengetahui bahwa reaksi kimia berdasarkan arahnya digolongkan menjadi reaksi searah atau tidak dapat balik yang disebut juga dengan reaksi irreversible, yang disimbolkan dengan anak panah reaksi menggunakan anak panah tunggal. Kemudian terdapat reaksi dua arah atau reaksi bolak-balik, yang disebut dengan reaksi reversible. Anak panah reaksi menggunakan anak panah reaksi bolak-balik. Kemudian, yang pertama kita akan membahas tentang reaksi searah terlebih dahulu ya. Artinya, ketika telah terbentuk produk, maka reaksi tidak akan membentuk reaktannya. Reaksi berlangsung dari kiri ke kanan, dan reaksinya berkesudahan. Contohnya adalah reaksi antara soda kaustik dan asam klorida. Reaksinya adalah NaOH ditambah HCl menjadi NaCl dan H2O. Nah, ketika kita mereaksikan NaCl dan H2O, itu tidak akan membentuk NaOH dan HCl kembali. Maka reaksinya berkesudahan. Kemudian, reaksi dua arah artinya ketika telah terbentuk produk, maka dapat membentuk reaktan kembali. Jadi terdapat reaksi dari kiri ke kanan dan terdapat reaksi dari kanan ke kiri, sehingga reaksinya tidak berkesudahan. Contohnya adalah reaksi antara besi 3 klorida dengan kalium tiosianat. Berikut adalah ilustrasi gambar larutan FeCl3 dan KSCN membentuk FeSCN 3 kali. Lalu bagaimana reaksi kimia bisa setimbang? Coba perhatikan gambar berikut. Saat memasak air, terjadi perubahan dari wujud cair menjadi gas. Pada saat menyentuh bagian bawah tutup panci, terjadi perubahan dari gas menjadi cair. Ini adalah bukti bahwa perubahan wujud zat dapat kembali ke wujud semulanya. Bagaimana dengan reaksi kimia? Adakah reaksi kimia yang produknya dapat kembali menjadi reaktan? Bila reaksi reversibel dilakukan dalam ruang tertutup, maka dapat terjadi laju reaksi ke kanan dan ke kiri yang sama besar. Keadaan ini disebut dengan kesetimbangan kimia. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar ini tidak terjadi kesetimbangan karena air menguap, sebab tutup wadah terbuka. Kemudian, pada gambar ini belum terjadi kesetimbangan, karena walaupun terjadi pada sistem tertutup, laju penguapan lebih besar dari laju pengembunan. Lalu pada gambar terakhir ini sudah terjadi kesetimbangan, karena laju penguapan sama dengan laju pengembunan, dan terjadi pada sistem tertutup. Mari kita perhatikan simulasi berikut ini. Pada simulasi berikut, terdapat konsep kesetimbangan kimia. Kita akan meneliti bagaimana reaktan membentuk produk dalam reaksi kesetimbangan. Jadi, di sini ada A membentuk B dengan A disimbolkan bulatan hijau. Oke, kita tambah pada wadah. Kemudian, kita akan melihat ketika si hijau, bulatan hijau ini melampaui energi aktivasi untuk membentuk sebuah produk, dia akan berubah menjadi warna merah. Coba perhatikan, ketika kita naikkan temperaturnya, maka energi kinetik dari partikel yang A akan semakin tinggi dan bisa melampaui energi aktivasi. Jadi terbentuk bola merah, yaitu produk B. Nah, tetapi bola merah ketika dia berhasil balik reaksinya, dapat membentuk reaktan kembali.
menjadi bola berwarna hijau. Nah, inilah yang disebut reaksi kesetimbangan. Artinya, tidak ada perubahan secara makroskopis dan reaksinya berlangsung terus-menerus. Reaktan menjadi produk dan produk bisa menjadi reaktan. Bisa kita simpulkan bahwa ciri-ciri kesetimbangan kimia adalah reaksinya reversibel, terjadi reaksi dua arah bolak-balik, kemudian terjadi pada sistem tertutup, yaitu Z hasil reaksi tidak ada yang meninggalkan sistem, kemudian laju reaksi maju, laju reaksi ke kanan yang membentuk produk sama dengan laju reaksi mundur ke kiri yang membentuk reaktan. Kemudian bersifat dinamis, yaitu berlangsung secara terus-menerus. Dan konsentrasi ZZ adalah konstan, artinya jumlah Z dan produk saat setimbang selalu tetap, tidak berubah secara makroskopis. Nah, kalian sudah mempelajari tentang laju reaksi, bukan? Pada reaksi kesetimbangan, grafik laju reaksi digambarkan sebagai berikut. Misalnya, pada reaksi penguraian gas N2O4 menjadi NO2, mula-mula terdapat gas N2O4 yang tidak berwarna. Kemudian, ketika mulai terurai, akan muncul gas NO2 yang berwarna coklat muda. Ketika terjadi kesetimbangan, akan muncul warna coklat tua yang artinya jumlah gas-gas tersebut setimbang. Adapun terdapat dua kemungkinan di mana pada saat setimbang bisa jadi konsentrasi gas NO2 lebih daripada konsentrasi gas N2O4, atau bisa jadi juga kemungkinan konsentrasi keduanya sama. Lebih lanjut, mari kita lihat pada gambar berikut. Nah, sekarang kalian perlu mengetahui jenis-jenis kesetimbangan, yaitu ada kesetimbangan homogen, kesetimbangan yang komponennya memiliki fasa yang sama. Contohnya adalah pada reaksi N2 ditambah H2 menjadi 2NH3. Kesetimbangan heterogen, yaitu komponennya memiliki fasa yang berbeda-beda, terdiri dari dua atau lebih fasa. Contohnya adalah pada reaksi CaCO3 solid menjadi CaO solid dan CO2 gas. Jadi terdapat perbedaan fasa. Inilah kesetimbangan heterogen. Kemudian dalam konsep kesetimbangan kimia, terdapat tokoh yaitu Goldberg dan Uwage yang mencetuskan bunyi hukum kesetimbangan, yaitu dari hukum kesetimbangan tersebut, kita dapat menuliskan rumus konstanta kesetimbangan tiap reaksi sebagai berikut. Misalnya pada reaksi PA plus QB menjadi RC plus SD, dengan PQRS ini merupakan koefisien. Maka rumus KC dapat dituliskan sebagai konsentrasi C pangkat R dikali konsentrasi D pangkat S dibagi dengan konsentrasi A pangkat P dikali dengan konsentrasi B pangkat Q. Di mana KC merupakan tetapan kesetimbangan konsentrasi. PQRS merupakan koefisien reaksi. Nah, contohnya seperti berikut. Bagaimana kita menuliskan ekspresi tetapan kesetimbangan untuk PCl5 menjadi PCl3 ditambah Cl2? Dan ketiganya sama-sama berfasa gas. Maka Kc dapat kita tuliskan PCl3 pangkat koefisiennya yaitu 1. Dikali konsentrasi Cl2 pangkat koefisiennya 1 dibagi dengan konsentrasi PCl5 pangkat koefisiennya, yaitu 1. Dan perlu kalian ketahui bahwa dalam reaksi kimia kita harus menyetarakan reaksi. Nah, karena di sini koefisiennya sama-sama 1, maka Kc juga bisa dituliskan demikian. Yang diikutkan dalam perhitungan tetapan kesetimbangan hanyalah gas dan larutan dengan simbol G dan AQ. Sementara fase padat, solid, dan cair, liquid, tidak diikutkan karena nilai konsentrasi relatif konstan pada saat kesetimbangan telah tercapai. Nah, contohnya pada reaksi Fe2O3 ditambah 3CO. Dengan Fe2O3 adalah solid, 3CO adalah gas, menjadi 2Fe solid ditambah 3CO2 gas. Maka
Kc dapat kita tuliskan dengan konsentrasi CO2 pangkat 3 dibagi dengan konsentrasi CO pangkat 3. Nah, sekarang coba kalian berlatih menyelesaikan soal berikut. Kerjakan di buku masing-masing ya. Selain konstanta kesetimbangan konsentrasi atau Kc, terdapat juga konstanta kesetimbangan tekanan parsial atau Kp. Nah, tetapan kesetimbangan ini dapat dinyatakan dalam bentuk tetapan kesetimbangan tekanan parsial gas yang dinyatakan dengan notasi Kp. Misalnya ada persamaan reaksi A, W plus Bx menjadi Cy plus Dz. Dengan A, B, C, D merupakan koefisien, maka penulisan Kp-nya adalah Kp sama dengan Py atau tekanan parsial Y pangkat koefisien C dikali Pz pangkat D dibagi dengan Pw pangkat A dikali dengan Px pangkat B. Nah, anak-anak, ternyata Kc dan Kp ini saling berhubungan. Ini berkaitan dengan prinsip gas ideal. Apakah kalian masih ingat? Bahwa PV sama dengan nRT. Dengan menghubungkan prinsip gas ideal, kita dapat memperoleh persamaan Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N. Terdapat latihan soal yang perlu kalian kerjakan lagi. Nah, kesetimbangan kimia ternyata dapat mengalami pergeseran. Bagaimana itu? Pergeseran kesetimbangan ini dirumuskan oleh Le Chatelier, yang mana jika dalam suatu sistem kesetimbangan kimia dilakukan aksi, yaitu adanya perubahan konsentrasi, volume, tekanan, dan juga suhu, maka kesetimbangan tersebut akan mengalami pergeseran kesetimbangan. Nah, bagaimana pergeseran kesetimbangan ini dapat terjadi? Ia bisa diakibatkan oleh adanya konsentrasi, tekanan dan volume, suhu, dan juga ada kaitannya dengan katalis. Nah, bagaimana? Pada pengaruh konsentrasi, jika konsentrasi diperbesar, kesetimbangan bergeser dari arah Z yang konsentrasinya diperbesar. Dan jika konsentrasi diperkecil, kesetimbangan akan bergeser menuju arah Z yang konsentrasinya diperkecil. Pada penerapan tekanan dan volume ini berbanding terbalik. Jika tekanan diperbesar, maka volume diperkecil. Kesetimbangan bergeser ke arah jumlah yang koefisiennya kecil. Sementara jika tekanannya diperkecil, artinya volumenya diperbesar. Kesetimbangan bergeser ke arah jumlah koefisien yang lebih besar. Pada pengaruh suhu, jika suhu dinaikkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm, atau reaksi yang membutuhkan kalor. Jika suhu diturunkan, kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm, atau reaksi yang melepaskan kalor. Pada adanya katalis, tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan, sebab katalis tidak mengubah posisi atau komposisi kesetimbangan. Akan tetapi, katalis ini hanya mempercepat tercapainya keadaan setimbang. Nah, untuk mengecek pemahamanmu, kerjakanlah soal-soal berikut ini. Nah, anak-anak, mungkin kalian akan bertanya-tanya, sebetulnya buat apa sih kita belajar kesetimbangan? Kesetimbangan kimia sangat dekat dengan kehidupan kita, terutama pada dunia industri. Prinsip industri adalah mendapatkan hasil semaksimal mungkin dengan biaya yang paling minimal. Nah, salah satu penerapannya dapat dilihat dari proses Haber-Bosch, yaitu pembuatan amonia. Dengan reaksi N2 gas ditambah 3H2 gas menjadi 2NH3 gas. Berikut adalah skema proses pembuatan industri amonia. Kemudian, pada pembuatan asam sulfat, juga menerapkan prinsip kesetimbangan kimia. Berikut adalah reaksi pembuatan asam sulfat. Nah, tahapan yang penting adalah reaksi kedua. Sekarang, untuk mengecek pemahaman kalian, silakan berikan komentar ataupun reaction berupa emoji di kolom chat ya. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan. Akhir kata, belajar kimia asik. Yuk, kita kepo!
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.